Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas AKM numerasi dari Pusmenjar Kemendikbud ya tahun 2021. Oke, saya mengambil soal-soal yang dari buku AKM level 5 dan 6 dari Pusmenjar ya. Siapa yang mau silakan tinggalkan alamat di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar kita akan mulai pada soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Jika tinggi gedung adalah H dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung adalah T, maka nilai H dan T tinggi pengamat abaikan adalah oke. Di sini kita dikasih tahu akar 2 itu adalah 1,14 dan akar 3 itu adalah 1,73 ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang diketahui dulu. Oke, di sini katanya berada di 120 meter ya. Berarti untuk mengetahui H, kita harus ingat dulu perbandingan trigonometri. Perbandingannya yang mana? Ini sudut siku-siku kan? Di sini sudut yang diketahui. Nah, ini sisi D berada di depan sudut. Siku-siku sisi di depan siku-siku adalah mi dan sisanya adalah sa. Ingat, kalau kita ngobrolin sin, alfa itu sama dengan D per mi. Kalau cos alpha itu adalah sa per mi. Dan kalau kita ngobrolin tan, alpha adalah D per sa. Oke, kita lihat di sini. H itu adalah bagian dari D ya. Dan 120 itu adalah sa. Berarti D sama sa, kita bermain dengan tan. Oke, kita mulai dulu. Tan 30 sama dengan, berarti depannya sebagai H per 120. Tan 30 itu adalah 1 per 3 akar 3 ya. Oke, berarti 1 per 3 akar 3 nanti dikali 120 sama dengan H. Oke, 120 bagi 3 hasilnya adalah 40. 40 dikali akar 3 berapa? 1,73. Oke, kita kontrak dulu. 1,73 kita kalikan saja 4. 4 kali 3 hasilnya 12. 1. 4 kali 7, 28. Tambah 1, 29. Simpan 2. 4 kali 1 tambah 2, 6. Oke, terus kita tahu kan ini 40 ya. 40 berarti kalau kita hilangkan nolnya 1, di sini komanya kita geserkan ke belakang. Ada berapa komanya? 1, sehingga menghasilkan 69,2. Kita lihat H yang 69,2 itu hanya ada di B. Jadi jawabannya sudah jelas adalah B. Ya, T-nya nggak usah dicari karena jawaban cuma 1. Kalau ada 2, mau nggak mau T-nya juga harus dicari. Gampang kan? Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat. Hardianto di sebelah barat dan Karina di sebelah selatan. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat dan Karina dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak antara keduanya 200 meter dan tinggi kedua gedung dan tinggi keduanya 160 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah. Oke, di sini kita diketahui akar 2 itu adalah 1,41 dan akar 3 1,73. Oke, kita lihat dulu jaraknya adalah 200 meter ya. Berarti kalau kita misalkan tinggi gedung sebagai X ya, berarti jarak gedung ke misalkan 30 derajat itu siapa? Karina. Ini Karina. Ini Hardianto. Oke, ke Karina itu
adalah misalkan saya M, ke Hardianto itu adalah N. Ya. Oke, kita lihat dulu. Ini pasti siku-siku kan? Kenapa siku-siku? Karena yang satu di barat, yang satu di selatan. Ya. X terhadap M juga pasti siku-siku ya. Terhadap N juga pasti siku-siku. Oke, di sini sudut X berarti sebagai depan ya. M sebagai sa. Ini siku-siku berarti yang mi ini jadi mi. Kita ngobrolin D sama sa ya. Kenapa menggunakan D sama sa? Karena nanti sa itu kita buat segitiga siku-siku ya di HK. Oke, kita punya D per sa itu adalah tan. Berarti kita punya tan 30 sama dengan X per M. Tan 30 itu adalah 1/3 akar 3 sama dengan X per M. Kali silang kita punya M dikali akar 3/3 sama dengan X. Untuk mencari M itu sama dengan 3 per akar 3 kali X ya. Jadi M itu sama dengan, kalau kita rasionalkan, 3 per akar 3 itu nanti dikali akar 3 per akar 3. Sehingga kita punya 3/3 akar 3 ya. Habis sisanya adalah akar 3. Jadi M itu adalah akar 3 dari X. Oke, kita punya M nih. Sekarang kita punya titik H. Ini sudut, berarti X sebagai D sama N sebagai sa. Masih menggunakan D per sa, berarti kita menggunakan tan 45 itu sama dengan D itu sebagai X per N. Tan 45 itu kita tahu 1 sama dengan X per N. Kita kali silang, berarti kita punya N itu sama dengan X. Karena N kali 1 itu adalah N. Sehingga segitiga yang di bawah kita punya jarak H ke K itu adalah 200. Sehingga H ke, misalkan di sini M, ini N. Karena siku-siku kita bebas ya menggunakan yang mana. Sehingga untuk mengetahui M sama N itu tinggal kita kuadratkan saja ya. HK kuadrat sama dengan M kuadrat dikurangi N kuadrat. Ditambah ya siku-siku karena mencari sisi miring. Oke, HK kita punya 200 kuadrat sama dengan M itu adalah akar 3X kuadrat ditambah N itu X kuadrat. Sehingga 200 kuadrat kita punya 40.000 ya. Akar 3 dikuadratkan 3, X dikuadratkan X kuadrat. Ditambah X kuadrat. Oke, kita punya 40.000 sama dengan 3 tambah 1, 4, X kuadrat. Kita lanjutkan. Kita punya berarti X kuadrat itu 40.000 bagi 4, jadi 10.000. Berarti X itu sama dengan akar dari 10.000. Akar 10.000 itu adalah 100. Berarti kita punya X itu adalah 100. Berarti X di sini kita punya 100. Sehingga tinggi gedung itu adalah 100 ya. Oke, 100. Tapi di sini ada 150 cm nih tinggi keduanya. Berarti apakah kita mengabaikan? Karena di pilihan gandanya tidak ada koma-koma, berarti udah aja kita abaikan ya. Jadi yang mendekati adalah, yang jawaban tepat adalah 100. Oke, gampang kan? Kita lanjut ya soal selanjutnya. Para siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberang sungai. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi siswa pramuka pertama berdiri percis di depan sebuah pohon A, dan siswa pramuka kedua berada di titik C, serta posisi jarak pramuka pertama dan keduanya adalah 20 meter. Para siswa pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar di atas ini ya, gambarnya ya.
Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini, siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai? Diketahui panjang BE sama dengan 8 meter dan DE 20 meter. Berikan alasanmu. Oke, kita mulai. Diketahui dulu ya. Jarak pramuka pertama dan kedua 20 meter. Berarti karena B dan C yang pertama kedua berarti di sini jaraknya 20 meter ya. Kemudian kita tahu B ke E itu 8. D ke E itu 4. Oke. Pertanyaannya, apakah dengan menggunakan sketsa di bawah siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai? Diketahui panjang BE 8 meter dan DE 4 meter. Berikan alasanmu. Berarti ini tidak perlu mengetahui panjang sungai ya atau lebar sungai ya. Berarti kita hanya perlu menganalisis. Oke, kita lihat dulu analisis. Segitiga DEB itu siku-siku di D. Ya. Berarti untuk mencari BD kita bisa mengetahuinya dengan cara Pitagoras. Oke. Pakai Pitagoras. Oke. Berarti untuk mencari ini AC ya. Untuk mencari AC kita pakai kesebangunan ya, kesebangunan dari segitiga. Jadi alasan ya, apakah dapat menggunakan sketsa di bawah ini siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai? Jawabannya adalah bisa. Ya, dengan menggunakan Pitagoras dan kesebangunan segitiga. Dapat mengukurnya. Ya, ayo. Gampang kan? Gampang. 3, 2, 1. Gampang kan? Soal-soal KM tidak ada kesulitan ya, tinggal menganalisis. Oke, tidak perlu ada perhitungan sesuai pada soalnya. Oke, terima kasih. Terima kasih yang telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.